Penindasan serial beberapa prajurit iblis memberi hormat dan pergi. Total hanya ada 100 tentara ini, dan Feng Tianxing membawa mereka ke kota sulfur sedikit demi sedikit selama periode setengah bulan. Apa yang disebut pengejaran dan pembunuhan, Feng Tianxing tidak mengambil hati sama sekali, tetapi menginginkan kesempatan untuk tinggal di Sulfur City. Tidak peduli seberapa aktif Hek Chonlim, keberadaannya paling banyak muncul di kota belerang ini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa ada warisannya di sini. Disitulah dia harus duduk sendiri. Feng Tianxing hanya menemukan semua tempat ini. Setiap tempat dan setiap industri ditandai oleh Feng Tianxing. Konfrontasi hari ini antara dia dan Dan, meskipun tidak terlalu mengasyikkan, adalah satu-satunya saat dia menunjukkan keunggulan luar biasa tanpa pujian selama beberapa hari. Bahkan jika Hek Chonlim tidak peduli, dia akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Selama periode waktu ini, Feng Tianxing membiarkan tentara iblis ini benar-benar memahami situasi di industri Hek Kang Lim. Dan kemudian di halaman, dia menghasut sekelompok setan untuk muncul, membiarkan sejumlah besar setan muncul. Hek Kang tidak mungkin agar Rime tidak membawa pengawal bersamanya. Dengan cara ini, kekuatan tingkat atas Hek Chonlim yang sebenarnya seharusnya ada. Api ini menyala, dan saat Hek Chonlim menemukannya, sudah terlambat untuk diselamatkan. Menghancurkan properti Hek Chonlim berarti mematahkan tulang punggung terakhirnya. Dia hanyalah udang berkaki lunak sekarang, dan hidup dan mati telah lama menjadi pilihannya. Pilihan yang diberikan Feng Tianxing kepada Hek Chonlim adalah kematian. Mati dengan cara dia ingin bunuh diri. Saat Feng Tianxing meletakkan gelas anggur di tangannya, dia menoleh dan melihat ke belakang. Aku sudah lama menunggumu. Kedua mendatangi Feng Tianxing dengan wajah, dan melemparkan sebotol ramuan ke Feng Tianxing. Meminumnya, racun di tubuh dan akan dilepaskan. Adapun keberadaannya, terserah kamu untuk menanganinya. Setelah mengatakan ini, kedua mendengus pelan. Juga, terakhir kali kamu berani berbohong kepada ibuku. Aku harus menemukan jalan kembali ketika aku punya kesempatan. Feng Tianxing menghela nafas. Aku tahu kamu memiliki banyak kekuatan di belakangmu. Tetapi bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Ada banyak hal yang terlibat dalam masalah ini. Aku hanya punya sedikit hobi. Kamu mengatakan bahwa umat manusia telah ditekan selama bertahun-tahun, dan puisi yang mereka tinggalkan masih sangat menyenangkan. Aku hanya ingin melihat seperti apa mereka, dan melihat seperti apa mereka ketika mereka bukan budak. Kedua menatap Feng Tianxing. Oke, tolong, aku akan berjanji padamu. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kedua hanya menggunakannya kurang dari sehari untuk mengungkap kebohongannya sendiri. Sangat mungkin dia mengikuti kemewahan. Menurut pemahaman Feng Tianxing tentang kedua, dia tidak akan terlalu berhati-hati. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa beberapa orang di sekitarnya datang dengan ide seperti itu untuk menyenangkannya. Kekuatan di belakangnya sangat besar. Dan Feng Tianxing sekarang mampu bersaing dengan modal. Jika dia mengetahui kamu umat manusia, Feng Tianxing akan benar-benar dirugikan. Tolong, tinggalkan aku hobi kecil ini, oke? Kedua akhirnya menghilangkan bau mulut, menamparkan bahu Feng Tianxing, dan merendahkan suaranya. Kali ini ada banyak orang, jadi aku akan menyelamatkanmu. Jika ada waktu lain, aku akan langsung mengikatnya kembali. Feng Tianxing menghela nafas dan mengusap dahinya tanpa daya. Kamu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, kan? Kedoyan Wal Kawai. Aku hanya menanyakan beberapa kabar. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh calon suamiku? Setelah mengirim kedua pergi, Feng Tianxing mengalihkan pandangannya ke bawah lagi. Dan melangkah dengan wajah serius dan mengulurkan tangannya ke Feng Tianxing. Sebagian dari apa yang saya janjikan telah dilakukan. Feng Tianxing tersenyum ringan dan melemparkan ramuan itu padanya. Janjiku telah terpenuhi sejak lama. Aku menyarankan kamu untuk mengambilnya nanti. Meskipun kata-katanya tidak terlalu jelas. Dan juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa Feng Tianxing pasti memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Setelah memikirkannya dengan botol ramuan, dia mengatakannya. Statusku tidak cocok untuk berjalan di dunia iblis. Jika kamu masih kekurangan laki-laki, aku bisa mencobanya. Feng Tianxing mengetuk kepalanya. Sepertinya cukup memalukan. Itu kembali setelah waktu yang lama. Bukan tidak mungkin. Mari kita tetap tinggal, sesuai dengan perlakuan prajurit iblis. Dan mengangguk setuju dan tetap di sisi Feng Tianxing. Menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, ras iblis dengan senang hati menggendong kepala Hek Chonlim dan bergegas ke atas bukit. Saya membawa kepala Herkon Lime. Di mana saya bisa mendapatkan 300 sutra? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Feng Tianxing dan dihentikan. Dia tidak mendapatkan sutra yang dijanjikan. Yang menyambutnya adalah cakar dingin dan kejam dari tentara iblis yang menembus dadanya. Kepala Hek Chonlim dibawa kepadanya oleh tentara iblis itu sendiri. Melambaikan tangannya sesuka hati, Feng Tianxing menginstruksikan. Gantung di gerbang kota Hek Konstin, dan anggap itu sebagai pialaku. Sisanya yang tidak membunuh Hek Chonlim akan dibayar atas nama pengkhianat. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini, ayo kembali. Ngomong-ngomong, Lan Suang di sana. Aku membiarkanmu melihat semua ini.
Dan aku ingin kamu menyebarkan berita tentang itu. Apakah kamu mengerti maksudku? Blue Cream mengangguk lagi dan lagi. Ya, saya mengerti. Blue Cream sekarang benar-benar yakin. Di siang hari, Feng Tianxing menaklukkannya dengan kekuatannya. Dan sekarang, dengan mengandalkan satu pemikiran, dia menggerakkan situasi dan membalikkannya sepenuhnya. Membuat Lan Xuang mengerti dari lubuk hatinya bahwa Feng Tianxing dan mereka bukanlah orang-orang di dunia yang sama. Perbedaan kekuatan di antara mereka bukan lagi 1,5 bintang. Lan Xuang tahu betul monster macam apa yang ada di depannya. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah ketaatan. Setelah Feng Tianxing pergi, ada sedikit kebingungan di matanya. Promosikan apa yang saya lihat? Mungkinkah ini hanya bagian dari rencananya? Lupakan saja. Bagaimanapun, aku tidak mengerti banyak hal. Lebih baik mengikutinya. Selalu ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kekacauan perintah pengejaran ini benar-benar sunyi karena kematian Hek Chonlim. Ditemani oleh sekelompok setan, Feng Tianxing kembali ke kamp yang telah disiapkan Sera untuknya. Sera sangat tertekan sehingga dia menyeret Feng Tianxing untuk berbicara panjang lebar. Feng Er, kamu lihat sisikmu tidak sekilat dulu. Kalian harus membantuku mendapatkan makanan. Jika Feng Er tidak bisa pulih, aku akan memotongmu. Melihat mode obrolan yang membosankan akan segera dimulai, kata Feng Tianxing. Pembunuhan Hek Kang Lem kali ini akan memakan waktu lama. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Jika ada provokasi iblis selama periode ini, tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa asalnya, ingatlah untuk tidak melawan. Kamu memiliki 30.000 setan di tanganmu, dan kebanyakan orang tidak berani main-main dengan angka ini. Jaga saja dan selesai. Kamu akan mengetahuinya dalam sebulan.